warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Niken Pertiwi dari Politeknik Ubaya, Program Studi Akuntansi, NRP 140119023. Seperti yang telah diberitakan, pandemi virus corona atau COVID-19 masih menghantui berbagai negara termasuk Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah telah mengumumkan 2 warga negara Indonesia positif COVID-19 dan keduanya menjadi kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus tersebut, lonjakan pasien positif terus terjadi dan kian meningkat. Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, hingga Sabtu tanggal 11 April 2020, jumlah pasien yang terkonfirmasi mencapai 3.842 kasus. Penambahan kasus yang cukup cepat, ditambah informasi jumlah kasus di berbagai negara maju jauh melebihi dari apa yang terjadi di Cina, semakin menambah kepanikan di benak masyarakat. Seperti yang telah diberitakan beberapa waktu lalu, sebagian masyarakat Indonesia langsung melakukan panic buying. Banyak masyarakat yang berbelanja kebutuhan medis dan hidup secara berlebihan, karena takut akan penyebaran virus ini yang semakin meluas. Berbagai toko retail dan apotek diserbu oleh masyarakat untuk memburu produk hand sanitizer, masker, obat-obatan, multivitamin, hingga makanan. Namun tentunya hal tersebut merupakan kegiatan yang tidak benar dan perlu untuk dihindari. Karena kebutuhan akan keperluan medis saat ini sangat dibutuhkan oleh tenaga medis yang menangani langsung pasien positif. Sebagai makhluk sosial, kita harus meningkatkan rasa solidaritas di antara sesama untuk melawan pandemi yang terjadi saat ini. Solidaritas yang dimaksud adalah upaya untuk membantu dan bergotong royong di antara masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dalam usaha membantu masyarakat yang paling rentan dalam menghadapi wabah virus ini. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencerminkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya seperti tidak menimbun masker untuk kepentingan pribadi. Dengan tidak menimbun masker, artinya kita telah sedikit berkontribusi untuk melawan pandemi saat ini. Kemudian, kegiatan yang mencerminkan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum, yaitu seperti tetap berada di rumah dan keluar rumah hanya ketika ada keperluan yang mendesak saja, serta menerapkan social distancing oleh masyarakat yang diharapkan dapat memperlambat penyebaran virus, sehingga jumlah pasien yang terkena virus masih berbanding lurus dengan fasilitas kesehatan yang tersedia, sehingga korban jiwa akibat kurangnya perawatan dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa social distancing itu penting bukan hanya untuk menjaga diri sendiri, namun juga keluarga dan orang lain. Kemudian, kegiatan yang mencerminkan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat, yaitu seperti pemberian bantuan donasi bagi masyarakat yang paling rentan dalam menghadapi wabah COVID-19. Banyak kalangan masyarakat yang membuka donasi dan berdonasi di platform digital. Dalam hal ini, pemerintah juga telah mensubsidi hingga menggratiskan biaya listrik selama 3 bulan ke depan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran virus ini. Seperti yang pertama, mencuci tangan dengan durasi minimal 20 detik menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Yang kedua, untuk saat ini, hindari dulu interaksi secara langsung seperti berpelukan dan berjabat tangan. Dan yang ketiga, meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh terhadap berbagai virus. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin dan mengkonsumsi makanan sehat yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Sekian dari saya. Apabila di dalam pengucapan terdapat kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.